Biro Statistik Nasional China melaporkan PDB China tumbuh 4,8% secara tahunan pada periode Juli hingga September, melambat dari pertumbuhan 5,2% pada kuartal sebelumnya. Biro Statistik Nasional China melaporkan PDB China yang tumbuh 4,8% secara year-on-year pada kuartal 3 tahun ini. Pertumbuhan tersebut melambat ke level terendah dalam setahun seiring dengan krisis properti dan meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi China melambat ke level terendah dalam setahun pada kuartal 3 2025, seiring dengan krisis properti dan meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat yang menekan permintaan domestik. Biro Statistik Nasional China melaporkan PDB China tumbuh 4,8% secara tahunan pada periode Juli hingga September, melambat dari pertumbuhan 5,2% pada kuartal sebelumnya. Pemerintah China sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi penuh tahun ini di kisaran 5%. Secara kuartalan, ekonomi China tumbuh 1,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, lebih tinggi dari proyeksi pasar sebesar 0,8%. Selama tahun berjalan, pemerintah China telah menggulirkan sejumlah stimulus moderat yang ditopang oleh ekspor yang masih tangguh dan rally pasar saham domestik. Namun meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat kembali menimbulkan risiko terhadap prospek ekonomi. Memanasnya kembali tensi dagang dengan Washington menyoroti kerentanan struktur ekonomi China yang masih bertumpu pada sektor manufaktur dan permintaan eksternal. Hal ini mendorong ekspektasi Beijing perlu melakukan reformasi struktural untuk memperkuat konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan. Meski ekspor China sempat rebound pada September, berbagai indikator menunjukkan momentum ekonomi terus melemah. Tekanan deflasi juga masih bertahan meskipun pemerintah berupaya menekan kelebihan kapasitas produksi dan persaingan ketat antar perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melemah pada hari Senin mencapai posisi terendah sejak awal Mei seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kelebihan pasokan global di tengah memanasnya ketegangan dagang Amerika Serikat dan China, serta kekhawatiran perlambatan ekonomi yang dapat menekan permintaan energi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,46% menjadi $61,01 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah tipis 0,03% ke level $57,52 per barrel. Adapun kekhawatiran pelaku pasar minyak ini beralih dari isu kekurangan pasokan menuju risiko kelebihan suplai, sebagaimana tercermin dalam struktur kontrak berjangka Brent global. Struktur harga 6 bulan ke depan menunjukkan kontrak pengiriman jangka pendek di perdagangan lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman jangka panjang atau kondisi yang biasa disebut dengan contango, yang mendorong pelaku pasar untuk menyimpan minyak sementara demi menjualnya dengan harga lebih tinggi di masa mendatang. Kondisi contango pada Brent yang pertama kali muncul sejak Mei lalu kini berada pada level terlebar sejak Desember 2023. Seperti itu pada WTI, contango muncul untuk pertama kalinya sejak Januari 2024. Selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street rally pada perangan di hari Senin didorong penguatan sektor teknologi dan keuangan setelah laporan kinerja emiten yang solid, memicu minat risiko investor dan meredakan kekhawatiran terkait dengan kualitas kredit bank regional. Kita lihat data selengkapnya pada perangan di hari Senin, ketiga indeks utama Wall Street kompak berakhir di zona hijau. Dow Jones Industrial Average melonjak 1,12% menjadi 46.706, indeks S&P 500 yang melesat 1,07% ke posisi 6.735 dan Nasdaq Composite Index yang melambung 1,37% ke level 22.990. Berikutnya dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa yang melesat pada perdagangan di hari Senin disokong beredanya kekhawatiran atas stabilitas sektor perbankan Amerika Serikat dan komentar terbaru Presiden Donald Trump yang membantu menenangkan ketegangan dagang dengan China. Indeks Stock 600 ditutup melonjak 1,03% ke level 572,1. Indeks Jerman melonjak 1,8% ke level 24.258 dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,52% ke posisi 9.403. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis. Iya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz pagi hari ini. Sehat selalu ya Mbak Sulis.
Amin, sehat selalu Baik, juga, Mas. senyumnya menunjukkan optimisme terkait dengan mungkin rebound dari IHSG yang kemarin terjadi 2,19% ke level 8.088,97 setelah pekan lalu anjlok lebih dari 4%. Bagaimana Anda melihat penguatan kemarin? Apakah sejauh ini hanya penguatan yang psikologis saja atau sebetulnya ada faktor penopang yang lebih solid, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk penguatan IHSG di hari kemarin ya, kalau kita lihat memang ini ada faktor pendukung yang lainnya juga selain dari sisi technical rebound dan juga lain sebagainya. Jadi penguatan IHSG kemarin justru bukan didukung oleh saham-saham konglomerasi yang mana itu cukup menjadi penopang IHSG beberapa waktu terakhir ini. Justru kenaikan IHSG ditopang oleh saham-saham blue chip yang naik signifikan dan juga mulai ada inflow masuk ya, terutama di BBCA, Telkom dan juga ASI. Jadi memang beberapa katalis pendukungnya adalah optimisme ya, penurunan BI rate dan suku bunga The Fed yang akan diumumkan di bulan ini, yang mana BI rate akan diumumkan esok hari dan The Fed itu nanti di tanggal 30 Oktober, yang keduanya diproyeksikan akan sama-sama menurunkan suku bunga ya. Lalu juga dari sisi katalis untuk mulai adanya inflow dari investor asing juga menjadi penguat IHSG di hari kemarin. Oke, artinya memang sedang ada beberapa sentimen yang mempengaruhi penguatan dari IHSG. Hasil adalah terkait dengan optimisme penurunan dari suku bunga acuan The Fed dan juga Bank Indonesia sendiri begitu ya. Secara konsensus memang memprediksi akan ada penurunan tingkat suku bunga acuan ya, minimal mungkin 25 basis point atau seperti apa Anda melihatnya, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk keduanya, baik BI rate maupun dari sisi suku bunga The Fed, itu keduanya sama-sama memproyeksikan dari sisi konsensus maupun forecasting itu turun sekitar 25 basis point ya, Mhm. seperti itu. Oke, baik. Ini kemudian menjadi semacam edukasi lah ya untuk pelaku pasar ataupun pemirsa IDXL yang baru saja bergabung dan juga menyaksikan program-program dari IDXL dan berminat untuk kemudian menjadi investor begitu ya. Sebetulnya bagaimana efek dari penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral, khususnya adalah untuk yang di Indonesia, konteksnya adalah Bank Indonesia dan juga suku bunga The Fed, apakah ini akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor atau terhadap sektor-sektor tertentu saja, makanya kemudian perbankan kemarin menguat signifikan, atau Anda punya point of view lain, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk dampak dari penurunan suku bunga ya, memang yang paling krusial atau memang paling sensitif itu ke sektor perbankan dan Hmm. juga properti. Karena kalau dari sisi sektor perbankan, itu dari penurunan suku bunga BI maupun The Fed itu akan menurunkan cost of fund yang nantinya akan memperbaiki dari net interest margin. Makanya nanti akan berpengaruh juga kepada kinerja laporan keuangan dari masing-masing perbankan. Dan juga kalau dari sisi sektor properti, karena suku bunganya mungkin akan diturunkan dan juga suku bunga peminjaman atau lending itu juga diturunkan, itu akan menarik ya dari sisi kredit, dan nantinya akan penjualan dari properti juga akan meningkat. Mungkin di dua sektor itu yang paling sensitif ya terhadap penurunan suku bunga.